Selamat pagi. Apa kabar anak Tuhan? Sukacita, semangat, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali bersama Bu Yuni, Bulis, Pak Dita dalam ibadah sekolah minggu GITJ Bondo. Puji Tuhan, anak-anakku yang terkasih, kita bisa beribadah bersama kembali dengan Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Kalian semuanya dalam keadaan sehat tentunya ya, dalam keadaan baik. Dan kita mau serahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus dengan berdoa. Ayo anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau begitu baik kepada kami Tuhan, sehingga pada pagi ini kami bisa beribadah bersama anak-anak-Mu sekolah minggu khususnya GITJ Bondo. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, memberkati pelayanan kami. Sungguh kami menyerahkan pelayanan kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan, kami ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa serta kesalahan kami yang kami lakukan, yang kami perbuat tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau membimbing, menuntun kami senantiasa ke jalan-Mu yang benar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu sekolah minggu GITJ Bondo. Semoga pada pagi hari ini mereka bisa mengikuti ibadah bersama kami dan Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kesehatan yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Biarlah kami bisa beribadah bersama-sama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu GITJ Bondo. Kiranya Engkau juga memberkati ya Tuhan, orang tuanya bisa memfasilitasi mereka untuk mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kiranya anak-anak-Mu senantiasa Engkau berkati Tuhan, yang saat ini mereka sekolah tapi belajar dari rumah. Engkau senantiasa memberikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka senantiasa menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Engkau. Anak-anak yang senantiasa Engkau berkati di dalam pendidikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuserahkan seluruh doa kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih yang ada di rumah, kami undang kalian untuk bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Karena apa? Bu Yuni hari ini bahagia, Bulis juga bahagia sekali. tentunya anak-anak yang di rumah juga bahagia ya. Kita bisa beribadah kembali bersama. Kita pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Kurasa bahagia berkumpul
anak-anak yang ada di rumah. Kita mau sapa-sapa dulu ya Bu Yuni ya. Iya. Iya. Apa kabar anak kelas kecil? Halo semuanya. Kelas kecil. Kelas tengah. Halo. Kelas tengah. Kelas besar. Halo juga. Shalom semuanya. Ya. Iya. Tentunya anak-anak di rumah hari ini sangat bahagia sekali. Bahagia ya Bu Yuni? Iya, Bu Yuni sangat bahagia, Bu Iya, Lis. seperti lagu tadi yang pertama hari ini kurasa bahagia. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan lagu yang kedua yaitu Laskar Kristus. Ayo kita pujikan sambil bangkit berdiri anak-anakku. Iya, Bu Lis tadi kan masih berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Anak-anak di rumah masih semangat ya untuk memuji nama Tuhan? Semangat. Semangat, wah dari kelas kecil, kelas tengah, kelas besar masih semangat memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian anak monyet. Pujikan penuh dengan sukacita. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung
yang terkasih, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian yang ada di rumah bisa siapkan hati dan pikiran kalian, siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan angkat satu pujian dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sabda firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Supriyadi. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Ya, selamat pagi anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersyukur ya,
karena anak-anak bisa bertemu kembali dengan Pak Pendeta, ya, yang tadi Pak Pendeta naik sepeda anak-anakku, ya, naik sepeda pakai topi gitu ya, pakai masker, karena itu adalah peralatan yang harus dipakai, ya. Masker itu penting. Sekarang ini anak-anak jangan sampai lupa kalau bepergian atau mau dari mana ke mana, anak-anak jangan lupa jaga kesehatan, yaitu pakai masker. Musimnya panas harus pakai topi, ya, sehingga anak-anak bisa menjaga kesehatan, ya. Nah, sekarang Pak Pendeta akan menyampaikan firman Tuhan, anak-anakku, ya, yang ada hubungannya dengan sepeda yang tadi dinaiki oleh Pak Pendeta. Ya, sekarang anak-anakku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Ya, semuanya tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan, ya, duduk yang manis. Kita datang pada Tuhan, anak-anakku, ya, dan kita bersama-sama mari berdoa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur karena bisa bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang saat ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, tumpangkan tangan kasih-Mu atas mereka satu persatu, sehingga dia di dalam mendengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh damai sejahtera, mereka akan duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu yang akan mengajar mereka Tuhan, sehingga mereka mengerti akan kehendak Tuhan. Melalui hamba-Mu Bapak Pendeta yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati, biarlah semua persiapan penyampaian firman Tuhan pagi hari ini memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu dalam kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus berdiam di atas hidup kami, hati pikiran kami, sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita membuka Alkitab, ya, membuka Alkitab dari kitab Roma pasal 6. Apa anak-anakku? Dari mana? Roma pasal 6, ya. Ayatnya 1 dan 2. Ayat 1 sampai 2, ya. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Nah, yang sudah bisa membaca, baca yang keras biar keluargamu mengerti, mendengarkan bahwa kalian semuanya membaca firman Tuhan yang akan memberkati kalian semuanya. Begini firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Kita sambut berkat firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Amin. Berbahagia bagi anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tadi kan Pak Pendeta naik sepeda. Lah, satu saat, ya, di satu saat Pak Pendeta bersepeda, kemudian ada teman salah satu dari yang bersama-sama naik sepeda itu, bannya pecah, dor gitu ya. Nah, apa yang terjadi?
Mereka harus berhenti. Mereka melihat bahwa bannya sudah kempes. Tidak bisa digunakan lagi anak-anakku. Nah, seandainya dipaksakan dipakai, dinaiki, jalan terus gimana anak-anak? Pasti malah rusak ya, malah rusak. Kalau dinaiki ya sudah tidak enak, gerunjal-gerunjal, glodak-glodak dan sebagainya. Bannya rusak, paltnya rusak, sehingga malah tidak bisa digunakan. Nah, anak-anak Tuhan, saat ini saya akan memberikan pengertian apa yang disampaikan Pak Pendeta melalui cerita sepeda ini, yaitu hubungannya dengan iman kita semuanya, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, apabila anak-anak yang biasanya kebaktian, sregep dan sebagainya, nah, tetapi kemudian tidak mau beribadah, tidak mau kebaktian, tidak mau berdoa, tidak mau menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Artinya sama saja seperti ban yang kempes tadi, tidak bisa digunakan. Dan kalau dipaksakan menjadi rusak. Nah, kalau anak-anak Tuhan sudah mengerti bahwa iman, keyakinan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan tanpa melakukan perbuatan yang benar dan baik, ini sama saja seperti ban kempes yang tidak bisa digunakan, yang tidak bisa dipakai, sia-sia. Nah, sekarang kita bisa melihat dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menjadi Allah kita, yang kita percaya sebagai juru selamat saya dan kalian semuanya anak-anakku. Kalau kita tidak lagi percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, kalau kita tidak lagi percaya dengan Dia yang menjadi sumber kekuatan, sumber kepandaian, sumber kecerdasan, sumber kesehatan bagi saya dan kalian semuanya, sumber penghiburan, sumber berkat, sama saja seperti ban kempes tadi yang tidak ada gunanya. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini anak-anakku untuk menebus dosa. Orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Karena kalau bannya kempes harus dibawa ke bengkel untuk diperbaiki, untuk ditambal atau diganti sehingga menjadi baik. Begitu kita berbuat dosa, kita berbuat salah, nah anak-anakku, kita akan tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita mau kembali kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai tabib yang agung, yang bisa menyembuhkan sakit penyakit, yang bisa memulihkan, yang bisa menguatkan orang yang lemah, memberikan semangat pada mereka yang malas. Nah, ini anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Maka saat ini, pagi hari ini anak-anakku, mari dengan firman Tuhan ini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita tidak boleh berbuat dosa lagi, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan anak-anakku, ketika anak-anak malas, mari kita semangat lagi untuk rajin. Yang malas belajar, sekarang kembali rajin belajar lagi. Anak-anak akan tes kan? Anak-anak akan tes, bahkan ada yang sudah tes, ya, yang SMP, yang SD sudah akan tes, ya. Anak-anak harus belajar, biar apa? Apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita, mendapatkan nilai yang baik, ya Tuhan nanti memberkati apabila kalian semuanya rajin belajar, tanpa bekerja, tanpa berusaha, maka semuanya itu tidak akan bisa didapatkan. Tetapi kalian sudah
berdoa, usaha, belajar, kalian terus belajar, maka kalian akan menjadi cerdas dan kalian semuanya pasti akan mendapatkan keberhasilan yang dari Tuhan Yesus. Maka anak-anakku, saat pagi hari ini, renungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang sudah begitu sengsara, yang sudah begitu menanggung dosa umat manusia, dosa kita semuanya, saya dan kalian semuanya. Mari kita sambut dengan sukacita, dengan kita membalas melalui perbuatan kita yang baik, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, anak-anak harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, supaya nanti tidak seperti ban gembes yang tidak ada gunanya. Tetapi mari anak-anak dengan semangat, ketika bannya gembes kita bawa ke bengkel, kita ganti yang baru. Sekarang anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semuanya diingatkan melalui firman Tuhan ini, supaya anak-anak semangat pakai masker, cuci tangan, anak-anak harus makan, jangan sampai tidak, nanti gampang sakit. Apalagi cuacanya ini panas, nanti supaya anak-anak bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, sekarang yang paling terakhir anak-anakku, mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menyerahkan hidup kita supaya kita dikuatkan oleh Tuhan dan melalui firman-Nya saat ini Tuhan menyertai kita semuanya. Mari anak-anakku, kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita bersama-sama, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat firman-Mu pagi hari ini, boleh kami terima, menguatkan iman kami, karena Tuhan Yesus yang mengampunikan segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Bagaikan sepeda yang tidak berguna karena bannya kempes, tetapi karena Tuhan yang telah menolong kami, orang yang berdosa, sehingga kami mendapatkan anugerah damai sejahtera Tuhan, keselamatan kekal yang ada di dalam Tuhan. Kau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan, memperlengkapi mereka, sehingga mampu meraih cita-cita untuk kemuliaan Tuhan bagi masa depannya. Untuk orang tuanya, Tuhan memberkatinya, dan terima kasih kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anakku. Ini Pak Pendeta mau melanjutkan perjalanannya lagi. Tuhan memberkati. Ya, jangan lupa harus pakai maskernya ya anak-anak. Jangan lupa pakai masker. Ya, kalau panas nanti pakai topi ya. Jangan sampai lupa itu. Nah, oke. Tuhan berkati. Halo anak-anak, masih semangat untuk memuji nama Tuhan ya? Semangat. Ya, Bu Yuni masih semangat hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita akan nyanyikan secara medley sampai nanti Aku Anak Raja. Mari kita pujikan bersama-sama. Kita semua anak raja, haleluya.
ya Bu Lis, anak-anak sudah bahagia hari ini karena bisa beribadah bersama Bapak Ibu guru yang ada di sini. Ya anak-anakku, sebelum kita akhiri ibadah di pagi hari ini dengan berdoa, terlebih dahulu ada pesan dan pesan dari Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu GITJ Mbondo. Iya. Pesan yang pertama untuk anak-anakku yaitu jangan lupa anak-anak selalu berdoa. Pesan yang kedua Bu Yuni. Rajin membaca firman Tuhan. Iya, dan pesan yang ketiga, anak-anak harus selalu rajin belajar. Dan yang keempat, jangan lupa rajin membantu orang tua kalian yang ada di rumah. Dan pesan yang kelima, yang terakhir adalah anak-anak harus rajin menjaga kebersihan supaya anak-anak selalu sehat. Iya, Puji itu pesan Tuhan. dari Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Dan kita mau akhiri ibadah di pagi hari ini dengan kita berdoa. Ayo anak-anakku yang ada di rumah, kita mau lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi. Kita mau menyerahkan ibadah di akhir hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dan juga anak-anak-Mu di rumah ya Tuhan dalam beribadah di pagi hari ini. Engkau juga sudah sertai dan memimpin kami dalam jalannya ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir hari ini hanya di tangan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin.